Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kembali dari rumusan masalah yang kami bahas pada video yang pertama. Di sini kami dari grup F beranggotakan saya sendiri Siti Fathia, saya Linda Dina Halimah, saya Rifka Anissa, saya Nabila. Ya, mungkin untuk pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis. Mungkin dari kita kan kemarin sudah ada membicarakan tentang rumusan masalah yang kita bahas, yaitu apakah tanaman yang di luar greenhouse itu tumbuh karena adanya tanah yang subur. Mungkin selanjutnya kan kita akan membahas hipotesis. Menurut teman-teman gimana? aku izin masuk ya, mungkin menyampaikan. Jadi kan untuk bagian hipotesis itu dari yang kita baca menyimpulkan hipotesis, kemudian kerangka hipotesis, sama teori mana yang dipakai dari hipotesis itu. Mungkin yang pertama kita bahas kerangkanya dulu lah. Jadi untuk kerangka sendiri ini kan kita mencari sumber dulu kan dari penelitian yang kita melakukan nih. Jadi dari yang pernah Bapak sampaikan sendiri itu ada dari jurnal, ya, itu akal dan pengalaman. Nah, kalau dari penelitian kita ini sudah pasti pengalaman loh, karena itu harus memakai uji coba gitu. Kalau yang akal nih biasanya yang kita langsung bisa bayangkan aja atau sudah pasti gitu. Dan pengalaman ini biasanya masuk ke penalaran induktif. Sebelumnya dari materi Bapak ini ada 3 sih. Ada yang historis, deskriptif, sama Itu percobaan. masuknya di sini. Nah, masuknya di teori. Kita bahasnya masih di kerangka dulu. Oh ya. Habis itu penalaran induktif. Lalu ini masuknya ke jadi untuk pengalaman ini kan masuknya di penalaran induktif. Jadi penalaran induktif ini perlu objek, kenyataan, dan data. Sesuai dengan penelitian kita kan sudah pasti kan kita perlu objek, data, kenyataan. Nah, kalau kita mungkin lanjut lagi ke variabel-variabel yang mempengaruhi gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah yang menyampaikan kayak faktor atau variabel yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh gitu. Aku izin masuk ya. Yang aku tahu tuh tumbuhan itu membutuhkan yang paling dasar itu yang pasti tanah yang subur. Tanah subur itu berarti tanah yang memiliki zat hara, tanah yang pH-nya sesuai kebutuhan sang si vegetasi. Terus juga kayak membutuhkan air dan matahari ya, cahaya matahari. Itu sih yang aku tahu. Yang lain ada yang menambahkan nggak? kalau ini sih lebih faktor ke internalnya ya, terutama bagian gen atau kayak bibit-bibit yang unggul gitu sih. Oke, itu dari variabel ya. Kemudian kalau menurut asumsi kita nih kan kelihatan kan ya tumbuhan yang baik sama enggak gitu. Kalau mungkin menurut kalian nih tanaman yang di greenhouse tuh kemarin bagus aja kah atau buruk gitu? Menurut aku kan itu ada perawatan dari HIMA, Departemen Minat Profesi, yang mana salah satu dari program kerjanya itu untuk mengurus greenhouse. Jadi dari buahnya tuh ada mengurus tanaman-tanaman baik itu yang di luar greenhouse maupun yang di dalam greenhouse. Mungkin karena dirawat sama buahnya jadi baik. Itu mungkin kita lanjut lagi ya ke teori hipotesis. Ya. Kan ini tadi teorinya tadi ada terdapat 3, yaitu penelitian historis, penelitian deskriptif, sama penelitian percobaan.
Nah mungkin kalau misalkan dari yang kita ambil ini berarti lebih mengarah ke penelitian percobaan, ya enggak? Iya, karena kan kalau kita kan harus meneliti gitu kan, dan apalagi sebelumnya setahu aku juga belum ada yang meneliti tanah di situ lah ibaratnya, hubungan dengan tumbuhannya. Dari materi yang diberikan Bapak ini ada dijelaskan bahwa penelitian percobaan itu bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi apabila perubahan-perubahan tertentu dikendalikan atau dimanipulasi dengan cara tertentu. Perhatiannya terfokus pada hubungan antar perubahan atau yang dimanipulasi. Dalam metode percobaan, kesengajaan melakukan manipulasi terhadap perubahan merupakan bagian yang esensial. Berarti masuknya di penelitian percobaan ya tadi. Ya, mungkin kalau misalkan historis kan di sini belum ada pernah. Ya, Ya, biasanya. setahu kita ya belum ada di Dan historis juga biasanya berhubungan sama masa masa lalu, lampau ya. ya, untuk Kayak dinosaurus, kayak gitu kan kerangka-kerangkanya. Tulangnya. kalau misalkan deskriptif ini mendeskripsikan apa yang ada atau yang terjadi saat ini. Ya. Deskripsi mencatat, menganalisis, dan menafsirkan kondisi yang sekarang. Di dalamnya itu termasuk berbagai perbandingan atau mungkin juga usaha menemukan hubungan antar perubahan yang tidak dimanipulasi. Jadi tadi teorinya penelitian Penelitian percobaan. percobaan. Ya. Terus bagian akhir berarti kita tinggal membuat simpulan hipotesisnya kan? Ya, kalau merumuskan hipotesis itu kan antara jawaban sementara atau jawaban dugaan terhadap pernyataan masalah yang diajukan, mana dari materinya itu merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang kita kembangkan tadi. Karena tadi itu kan masalah kita apakah tanaman ya, Tanaman yang di luar greenhouse itu tumbuh karena adanya tanah yang subur. Dari pertanyaan yang rumusan masalah itu mungkin bisa langsung kita ubah jadi pernyataan, biasanya kan hipotesis itu. Iya. Jadi kata apakahnya itu berarti ditinggal. Menjadi berarti hipotesisnya tanaman di luar greenhouse bisa tumbuh dengan baik karena tanah yang subur. Ya. Mungkin cukup sekian diskusi dari grup F. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.